Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya ingin bertanya terkait dengan akad tadi, Ustaz. Karena kan kita di pulau itu kan, saya itu di sana sebagai perwakilan, Ustaz. Jadi saya mengkoordinir banyak agen-agen, banyak teman-teman seperti itu bahasanya. Kalau semoga kan bahasanya sahabat, kita bahasanya teman saja. Jadi saya itu banyak teman-teman yang bantu saya. Jadi fee itu kita bagi. Yang saya itu tawarkan ke Ustaz Bukhari sebagai pimpinan travel, akan saya ke beliau jual beli misalnya. Apakah bisa seperti itu? Misalnya ini harga umroh itu misalnya 27.500.000. Saya akan jual beli itu berdasar saya antum menjual ke saya 24.500.000. Jadi saya itu dapat 3 juta kalau ada yang menekan. Tapi disebutnya akadnya jual beli. Kemudian saya ke bawah baru samsaro kepada orang yang cari jamaah, saya bagikan. Oh, misalnya kepada jamaah itu, ke para agen itu saya berikan 2 juta. Jadi pertama itu untuk menghindari samsara tadi, jadi akan saya tahu saya Bukhari jual beli. Tapi akad itu baru jual belinya kalau ada yang daftar saja. Kalau orang daftar, saya beri ke Ustaz Bukhari, dapat 1 jamaah misalkan. Sampai saat ini misalnya saya sudah dapat 8 jamaah, artinya saya beli 8 seat kepada Ustaz Bukhari, akadnya jual beli. Tetapi kepada tim saya bagikan. Oh, karena si Amir dapatnya 2, saya bagikan 4 juta. Kepada si Aminah dapat 3, saya bagikan 6 juta sebagai fee komisinya. Nah, itu pertama. Kemudian ada lagi, Ustaz, namanya kita di daerah ini kan, Ustaz, kita cari jamaah itu, sang agen itu bersama para ketua-ketua MT misalnya kan, berbagi lagi. Nah, apakah itu bisa nanti misalnya dia sampaikan, oh saya dapatnya 2 juta sebagai agen, gimana kita jadi tim, jadi ketika kamu dapat jamaah, fee saya tadi itu dari 2 juta untuk kamu 1 juta, untuk saya 1 juta, disampaikan seperti itu. Atau misalnya kita nggak bilang, oke kamu bantu saya, pokoknya kamu dapat jatah fee-nya 1 juta, tapi tidak dibilang bahwa fee itu semuanya dia dapat 2 juta, misalnya seperti itu. Nah, kemudian itu satu akad di umrohnya itu. Atau yang kedua, apakah bisa seperti itu? Atau yang kedua ini misalnya akadnya itu pertama itu akadnya sebagai akadnya samsaro. Misalnya saya ke Ustaz Bukhari akadnya samsaro, saya dapat 3 juta. Kemudian saya bagikan ke bawah, itu akadnya mudharabah namanya. Oh, saya dapat 3 juta, bagi ke si Amir tadi, dia dapat jamaah, udahlah kamu 1 juta setengah, kamu 1 juta setengah, saya 1 juta setengah. Jadi akadnya pertama itu samsaro, tapi dari si makelar tadi itu, kemudian ke bawahnya itu akan mudharabah. Saya lihat itu di travel lain itu ada akadnya seperti itu. Nah, sekarang ini apakah itu bisa seperti itu? Atau yang ketiga, Ustadz bisa memberikan solusi gimana misalnya, kalau itu salah misalnya. Nah, gitu. Jadi kami yang awam ini bingung, Ustadz. Nah, seperti itu. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan akad itu harus di awal. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita melaksanakan aktivitasnya itu harus dulu di awal semua akadnya. Jadi misalnya kalau samsaro, misalnya Pratara samsaro, ya udah berarti kita misalnya dari Ustaz Mahfud dengan Bilqis itu samsaro, gitu ya. Nah, selesai misalnya kan samsaro itu di awal harus jelas. Misalnya kalau samsaro tadi satu orang dapat berapa, 3 juta, nah itu jelas samsaro. Nah, bahwa kemudian ke bawahnya itu beda lagi, berarti kan akadnya
Ustaz Mahfud dengan orang di bawahnya, gitu ya. Nah itu berarti bisa berbagi tadi itu, ya bisa share tadi itu, boleh. Ya, yang nggak boleh itu samsara atas samsara, gitu. Jadi samsara atas samsara itu apa? Kita maklar perantaranya Bilqis, kemudian kita nyari orang lain untuk perantara yang sama untuk Bilqis, nggak boleh, gitu. Nah artinya kalau bisa akadnya berbeda. Jadi kita itu hanya dapat keuntungan, orang suruh nyari jamaah, gitu kan. Nanti kita nggak nyari-nyari, kita dapat tinggal, nah itu nggak boleh. Jadi harusnya ya dia itu kita pertemukan langsung dengan Bilqis. Kalau kemudian Bilqis ngasih ke kita, itu ucapan terima kasih aja. Ya kalau kita nggak dapat jamaah ya kita dapat. Jadi samsara itu langsung dengan orang yang punya ini gitu. Ya, jadi artinya kalau misalnya kasusnya mengajak orang juga untuk samsara, tapi dengan menggunakan istilahnya ya, jasanya yang sama, produknya yang sama, tidak boleh. Tapi kalau yang pertama tadi malah boleh. Akad pertama jual beli dengan Bilqis, ya kan, jual beli. Jadi satu paket saya bayar sekian. Nah nanti ke bawahnya samsara, gitu kan. Nah tapi memang kalau kita lihat ini ya, kita lihat beberapa catatan tadi itu yang nggak boleh itu kan samsara ala samsara, ya maklar di atas maklar. Jadi dia jadi koordinator maklar saja, nggak boleh. Tapi dia harus juga maklar itu nyari. Nah dia nyari itu dia dapat langsung. Ketika di bawahnya dia mengajak orang untuk menjadi maklar juga, dia langsung juga hubungannya dengan sini. Nggak boleh istilahnya level itu multi level. Nah, samsara itu kan begitu. Salah satunya nggak boleh kan dia multi level, gitu. Berarti yang atas itu dia diem saja, yang bekerja yang di bawah terus dia dapat kan itu. Nah itu nggak boleh. Semua samsara itu langsung harus hubungannya dengan Bilqis, gitu. Nah bahwa kemudian nanti itu ada kalau mau samsara ya, jadi diarahkan semuanya ke Bilqis. Nah bahwa kemudian Bilqis ada kebijakan ngasih lebih untuk itu ya itu di luar akad samsara. Jadi kalau Ustaz Mahfud sebagai samsara ya dapat 5 ya dapat 5 kali 3 juta. Kalau di bawahnya itu ternyata di bawahnya Ustaz Mahfud ada 20, itu langsung hubungannya ke Bilqis. Dia dapat 20 kali 3 itu. Nah bahwa kemudian Bilqis terima kasih Ustaz Mahfud dikasih berapa, nah itu bukan bagian dari samsara, itu terima kasih. Gitu. Nah, yang kedua kalau kemudian mudharabah itu Ustaz Mahfud dengan tim di sana itu akadnya mudharabah, tapi kemudian dengan Bilqis samsara. Nah itu bisa, itu justru yang lebih bagus begitu. Jadi Ustaz Mahfud ada tim dengan rekan-rekan di sana itu tim sekarang mudharabah bagi hasil. Ya ada yang punya kantor, ada yang punya kendaraan, nah, itu bikin agent untuk istilahnya jadi samsaranya dengan Bilqis, nyari orang di sana kan begitu. Nah tinggal nanti pembagiannya diatur lah, misalnya istilahnya untuk operasionalnya, kemudian untuk fee masing-masingnya itu diatur. Jadi itu ada akad mudharabah dengan tim di sana, kemudian lembaga atau tadi itu diwakili oleh satu orang atau misalnya atas nama lembaga, akad samsara dengan Bilqis. Nah itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang kita hindari itu kalau tadi itu samsara ala samsara, ya, yang diakadkan sama travel umroh bersama Bilqis, ya. Nah maka samsaranya kan ya satu orang saja. Bilqis hanya kepada satu orang. Tidak boleh kemudian orang itu nyari samsara lagi. Nah kalau dia nyari ke yang lain dalam bentuk mudharabah nggak apa-apa. Dia bersama orang kemudian jadi tim, ayo tim kita nyari jamaah bareng-bareng. Nanti berapapun dapatnya. Komisi jari ini dibagi bersama ya. Itu urusan mereka dengan, tapi kalau Bilqisnya satu samsara, ya. Jadi istilahnya itu. Nah kalau terkait dengan jual beli ini saya masih confused karena ini jasa, ya. Jadi jual beli itu kan ada barang, ada jasa. Nah kalau barang itu istilahnya jelas ini ya jual belinya. Nah kalau jasa itu kan ini paket, terkait dengan paketnya. Itu mungkin nanti kita perdalam lagi. Jadi kalau misalnya Ustaz Mahfud ini akadnya jual beli. Nah kalau jual beli itu kan ada syarat barang itu harus menjadi milik itu. Ya. Ibu kalau misalnya jual beli itu barang itu kita harus punya hak milik terhadap barang itu. Akses
untuk mendapatkan barang itu ada di tangan kita. Izin menjualkan itu ada di tangan kita. Kita jadi perwakilan. Nah itu baru bisa. Kalau akhirnya itu berarti Ustaz Mabuk bikin perwakilan Bilqis di Bangka Belitung. Nah itu baru itu bisa. Perwakilan artinya apa? Ada share apa misalnya itu terkait dengan akad mudorobahnya atau apa misalnya itu. Nah itu perwakilan, jadi bukan sekedar samsara, istilahnya perantara tadi itu. Nah itu saya kira ya. Jadi kalau jual beli terkait dengan apa istilahnya akad jasa pelayanan seperti ini, ya itu mungkin perlu diperdalam lagi nanti ya, karena terkait dengan kepemilikan tadi itu. Jadi kalau jual beli itu ada satu yang harus kita pastikan bahwa kita punya akses apa istilahnya langsung terhadap barang itu. Artinya apa? Hak untuk menjualkan itu kita harus punya gitu, hak memiliki meskipun itu bukan barang kita, tapi kita diberikan akses penuh, dikasih wewenang, tolong jualkan barang saya. Ya, maka kita bisa menjualkan barang itu kemana-mana, meskipun barangnya nggak ada di kita, barangnya ada di gudang. Ya, tapi kita bisa akses kapan saja untuk mengambil barang yang kita butuhkan. Ya, tapi kalau yang sekarang ini ada orang itu dia tidak ada akad dengan toko misalnya gitu ya, tapi toko itu jual barang ini barang itu, terus dia jualkan itu online, dia tawarkan kemana-mana barang-barang ini dengan harga ini. Begitu ada orang pesan, dia cek ke sini barangnya nggak ada, berarti dia nggak punya akses sebenarnya, gitu. Jadi ketika barangnya ada nggak, ntar saya tanya dulu ke gudang. Nah, berarti ketika dia nanya ke gudang, itu statusnya dia apa? Dia orang yang punya akses ke gudang itu, atau dia orang luar yang bertanya tentang stok itu? Ya, nah akhirnya apa? Dia menjualkan barang yang itu dia nggak punya hak terhadap barang itu. Nah itu terkait dengan jual beli. Makanya kalau saya melihat akad terkait dengan jasa layanan haji umroh itu mungkin bukan jual beli, tapi perwakilan. Gitu ya, perwakilan itu artinya apa? Kita ada invest, ya cabangnya Bilqis. Nanti teknisnya monggo nanti Pak Haji Manan atau Pak Zan nanti memberikan gambaran secara ini untuk perwakilan itu statusnya gimana kan gitu ya. Karena franchise itu juga boleh, franchise itu boleh, perwakilan itu boleh, tapi dengan beberapa ketentuan sehingga share-nya itu bukan lagi maklar. Gitu loh. Jadi perwakilan itu berarti bukan lagi maklar. Nah, perwakilan nanti ke bawahnya dia bisa memberlakukan samsara. Gitu ya, kepada agen-agen bawah gitu. Nah, ini barangkali solusi yang ingin saya tawarkan. Jadi bukan jual beli, tapi lebih kepada perwakilan. Kalau bentuknya barang atau produk, nah itu kita jual beli bisa. Ya, saya beli cash dapat diskon sekian, nanti saya jual dengan harga yang ya kita sesuaikan sendiri. Baik, itu kira-kira saya mampu. Ya. Sama saya. Nah, biar ternyata sedikit ya. Misalkan gini lah, saya itu ambil ke Ustaz Bukhari keberangkatan Januari, misalnya sekarang kan. Apa namanya? Saya itu pengen berangkatkan satu rombongan. Nah, setiap artinya kan saya itu punya akses kepada jumlah jamaah yang akan diberangkatkan. Gitu. Nah, walaupun misalnya tidak terpenuhi, Ustaz Bukhari atau Pak Haji Manan itu bisa bantu dari cabang-cabang lain, misalnya kayak kemarin itu dari Jepara, misalkan dan lain. Nah, tapi saya itu punya akses seperti itu. Nah, apakah itu bisa disebutkan jual beli? Nah, kedua, kalau misalnya samsara, saya sudah akad ke PT Bilqis itu samsara, misalnya tadi itu saya dapat 3 juta, terus apakah sharing komisi itu ke bawah itu semua yang di bawah itu harus tahu bahwa saya itu dapat 3 juta komisinya, atau mereka itu boleh tidak tahu, yang penting untuk mereka nya jelas, misalnya mereka dapat 2 juta misalkan seperti itu, apakah harus tahu atau tidak itu fee yang saya terima ketika sharing komisi. Iya, jadi sekarang kalau membahas tentang jual beli ya, jual beli itu kan begini. Ketika kita membeli sesuatu, maka sesuatu yang kita beli itu haknya kepada kita, ya kan? Sehingga kemudian kita itu bebas mau misalnya menjual lagi
barang yang kita isi, dan orang tahunya barang yang kita jualkan itu barang kita. Nah, terkait dengan bilkis kan tidak seperti itu, ya. Jadi Ustaz ada paket umroh, ini kan jasa. Nah, ketika dibeli itu boleh aja. Jadi Ustaz punya lembaga yang lain, membeli jasa kepada bilkis, ya kan, dengan harga tertentu tadi. Nah, Ustaz Mahfud menjual dengan lembaga sendiri. Kenapa? Itu sudah miliknya Ustaz Mahfud. Nah, tapi kalau ini kan masih pakai nama bilkis, gitu. Nah, makanya ini samsara di atas samsara. Samsara di bawahnya lagi samsara lagi, nanti nggak boleh, gitu ya, nggak boleh. Nah, kalau misalnya punya lembaga sendiri, yang lembaga itu lembaga travel dan umroh juga, mungkin karena belum dapat izin pemberangkatan, maka menginduk kepada bilkis. Nah, itu boleh membeli paket jasa umroh, perjalanan umroh, kemudian dijual dengan atas nama lembaga di sana. Orang-orang tahunya, daftarnya itu atas nama lembaga di sana. Bahwa kemudian berangkatnya dibarengkan dengan bilkis, itu artinya jasa, membeli jasanya saja, jasa memberangkatkan umroh. Nah, itu mungkin yang apa istilahnya, yang lebih sesuai dengan syariat itu, ya. Kita menghindari samsar tadi. Ya, yang kedua tadi. Kalau misalnya saya itu samsara ke bilkis dapat 3 juta, kemudian komisi itu saya bagikan, tapi mereka tim saya itu tidak tahu bahwa saya dapat 3 juta. Kemudian sisa nanti saya bagikan ke mereka 2 juta per orang. Ya, akad ke bawahnya itu apa? Kan sharing komisi. Nah, ya, sharing komisi itu berarti kan samsara. Ya. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau apa istilahnya, artinya apa? Ustadz mendapatkan tambahan komisi tanpa mendapatkan orang, kan begitu. Padahal jasanya ini kan setiap orang yang mendapatkan 1 orang itu dapat 3 juta misalnya gitu ya. Nah, ketika Ustadz itu punya tim di bawah, kan Ustadz Mahfud nggak dapat orang gitu ya, dapat di bawah. Tapi tim itu selalu turun bersama kan. Kalau misalnya ada orang misalnya ini misalkan faktanya ya. Misalnya si Ustadz Bedri dapat jam A, ini Ustadz ada 2 orang. Kami langsung ke sana bawa koper, kami ada taksi, saya jelaskan paketnya. Orang itu cuma menyebutkan ini. Nanti kami sharing komisi. Jadi kami itu tim gitu. Komisi itu karena kami itu berarti dia samsara. Iya, jadi orang yang menunjukkan orang lain mau berangkat umroh kepada Ustadz Mahfud, itu dia samsara. Nah, samsaranya itu kalau mau aman, Ustadz Mahfud bikin lembaga sendiri. Atau perwakilan. Nah, atau perwakilan. Kalau perwakilan berarti kan resmi. Berarti Ustadz Mahfud bukan samsara dengan sini, tapi perwakilan. Perwakilan ke bawahnya, ya, perwakilan bilkis untuk bank hitung. Untuk pangkal itu aman, tinggal teknisnya monggo diatur. Begitu bisa lebih aman. Dan kalau sharing komisi itu samsara ala samsara. Ya, rawan gitu artinya. Kalau akad awalnya di samsara itu berikutnya ini rawan gitu. Kecuali berikutnya itu misalnya hanya hadiah saja, atau misalnya dia buat lembaga sendiri, ya, apa istilah tadi, mudoroba, ya. Jadi ada tim, jadi tim marketing yang nanti komisinya semuanya mengarah kepada 1 tim, baru itu dibagi rata sama tim. Nah, itu berarti akad ke sininya samsara, di sana tim saja. Tapi kalau sana nanti sharing komisi itu samsara ala samsara gitu. Itu di sana nanti ini ya masuk jatuh hukumnya di sana, dan itu nggak boleh. Begitu saja. Jadi lebih baik ya perwakilan atau bikin lembaga sendiri, nanti beli paketnya ke bilkis. Begitu apa? Tapi kalau istilah bahasa hadiah boleh barangkali ya. Hadiah, istilah hadiah boleh ya? Iya. Boleh ya kalau istilah hadiah. Nggak ada akad saya kasih 2 juta. Iya, nggak ada hadiah gitu ya. Kalau bantu saya nggak jamaah, gitu kan, nanti kasih hadiah. Gitu. Ya, istilah itu. Kalau ada maklar itu ada akad samsaranya itu jelas. Kamu dapat 1 jamaah, saya kasih sekian. Itu namanya perantara. Harus jelas tuh. Kalau dapatnya berapa nggak jelas, jangan mau, harus jelaskan. Karena akad itu harus jelas di depan, dan itulah yang menentukan berkahnya dan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan di sini. Ada masyarakat. Baik, Bunda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahmatullah subhanahu wa ta'ala.